ternyata rumah itu adalah tempat kejadian di mana seorang wanita gantung diri dalam keadaan hamil 7 bulan. Nah, sosok itu berdiri menggantung di bawah pohon pisang, bukan berdiri di tanah, bre, tapi dia melayang di atas tanah, beberapa senti lah di atas tanah gitu. Dalam keadaan yang percaya nggak percaya, si Arman itu ngegosok matanya dia karena masih nggak percaya sama apa yang dilihatnya sendiri. Nah, saat si Arman menggosok matanya, terus kan dia melek lagi tuh, sosok itu udah nggak ada, bre, hilang. Tetapi ketawa itu sekarang berada di rumahnya, di dalam pindah suaranya. Suaranya terdengar dari arah kamar mandi belakang, lalu bergerak perlahan menuju ke dapur. Perempuan. Suara ketawa perempuan di malam hari bukanlah hal yang aneh di desa ini. Tapi gimana jadinya kalau ketawanya terdengar jauh padahal dia ada di sebelahmu? Terima kasih sudah klik video ini. Saya ucapkan assalamualaikum dan selamat wayagini. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dari teman saya Arman tentang rumah yang pernah disewanya per tahun bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Akan tetapi tidak lebih dari 1 minggu mereka tempati. Why? Kenapa? Kan sayang itu bang, udah bayar sewa setahun mahal-mahal kok ditinggalin. Nah, ternyata rumah itu adalah tempat kejadian di mana seorang wanita gantung diri dalam keadaan hamil 7 bulan. Dan berbagai gangguan pun terjadi. Sebelum masuk ke cerita, mohon keikhlasan teman-teman untuk klik subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Di ujung desa yang kecil tersembunyi di lereng gunung Jawa Barat, Tasikmalaya, penduduk desa ini udah biasa dia mendengar suara ketawa perempuan di malam hari. Suara yang terdengar jauh seperti angin yang menyapu dedaunan, kadang dekat, kadang jauh suaranya. Nah, mereka bilang itu cuma angin yang bermain-main atau mungkin nyanyian nenek moyang yang menjaga desa. Tapi malam itu ketawanya terdengar tepat di belakang telinga, seolah-olah dia berdiri cuma beberapa senti di dekat telinga kita. Nah, dan sejak kejadian itu rumah itu tak pernah lagi dihuni. Jadi ceritanya begini, pada tahun 98 ada rumah masih bagus, masih berdiri tegak, temboknya warna putih cuman udah kelihatan pudar, dan pekarangannya yang sedikit tumbuhan liar karena jarang diurus. Nah, rumah itu dalam keadaan baik, kagak ada yang rusak, atapnya kagak ada yang bocor, jendela-jendelanya masih utuh, dan semua perabotan di dalamnya bahkan masih bisa digunakan. Menurut warga, rumah itu kagak cocok ditempatin karena semua yang pernah nyoba tinggal di rumah itu selalu pergi sebelum genap sebulan. Nah, si Arman ini seorang pekerja konstruksi yang baru aja selesai proyeknya di kota, memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke rumah itu. Nah, ia menemukan rumah tersebut melalui seorang teman desa yang bilang bahwa pemiliknya jauh dan bersedia menyewakannya dengan harga yang sangat murah. Istrinya Sari namanya, kayak ragu-ragu, bang, perasaan saya nggak enak bang, kayak sepi gimana gitu. Nah, si Arman ini ngejawab, udahlah yang, kamu jangan mikirin yang aneh-aneh lah, cuma rumah inilah yang bagus, ruangan luas, murah juga kita nyewanya. Nah, itu kata si Arman, suaminya si Sari. Tapi melihat kondisi yang rumah emang layak huni dan kesempatan untuk memiliki ruang yang lebih luas bagi anak mereka yang masih balita namanya Rina nih, akhirnya setuju. Nah, si Arman ini orangnya kagak percaya namanya cerita-cerita yang misteri lah gitu, yang mistis-mistis dia nggak percayaan. Bagi dia semuanya ya dianggap halusinasi yang berlebihan lah, ketakutan yang terlalu berlebihan menurut dia mah. Kemudian di malam pertama biasa aja tenang, cuman suara kodok di sawah sama rengekan nyamuk lah nging di atas lampu. Cuaca yang dingin bikin si Sari tidur nyenyak di samping si Rina anaknya sambil ngelonin gitu. Nah, sementara si Arman fokus baca koran dia sampai larut malam. Nah, di malam keduanya angin mulai berisik, angin kenceng kayak menyapu-nyapu genteng gitu. Tirai jendelanya bergoyang-goyang seperti kayak ditarik-tarik orang yang gak kelihatan tangannya. Si Rina ini ngomong, bang itu bang, lihat bang, kok kayak ada yang narik-narik kordeng gitu bang, kata si Sari. Nah, si Arman ngejawab, alah yang itu cuman ketip angin. Nah, bagi si Arman itu cuman ya ketip angin, cuaca buruk itulah, cuaca kena angin doang. Pada malam ketiga terdengar suara tangisan bayi. Suaranya lembut tapi jelas, seperti datang dari belakang rumah.
Nah, Sari mengira itu cuma kucing yang lagi nyari anaknya. Bang, perasaan di sini nggak ada kucing, bang. Kok ada suara kucing? Ya si Arman ini ngejawab, acuh nggak acuh. Itu bukan suara kucing, yang itu suara bayi. Mungkin dari rumah tetangga kita itulah yang lagi lahiran, kata Arman. Nah, sampai pada malam kelima, sekitar pukul setengah 2 dini hari, si Arman terbangun kaget, dia tiba-tiba bangun nih. Bukan karena suara yang keras gitu, bukan. Tapi karena dia ngedengar suara perempuan ketawa pelan, panjang, merambat ke telinganya. Kan dengeran banget, jelas tapi jauh. Suaranya kagak bikin kaget atau bikin mengerikan lah gitu. Bahkan bisa dibilang lembut banget kayak nyanyian. Anehnya, suara ketawa itu terdengar jauh banget, seolah datang dari ujung desa. Tapi bulu kuduk si Arman ini berdiri, tegak berdiri, merinding bulu romaku, merinding semua. Astagfirullahaladzim, apa ini? Kok tiba-tiba jadi merinding ini, kata si Arman. Nah, orang tua di desa pernah bilang kalau ketawanya terdengar dekat, berarti dia jauh. Tapi sebaliknya, kalau ketawanya terdengar jauh, maka berarti dia dekat. Tanpa sadar, tangan si Arman ini gemeteran. Sambil mengapal spray tuh selimut ke bawah, tangannya gemeteran. Lalu kemudian ia perlahan menoleh ke jendela yang ada di belakang, yang menghadap hutan kecil di belakang rumah. Di sana berdiri pohon pisang tua yang udah gede, tinggi. Nah, batangnya tebal, daunnya itu menjuntai ke bawah, mirip seperti rambut panjang. Dalam cahaya bulan yang redup, si Arman ngelihat sesuatu yang bikin napasnya terhenti. Tiba-tiba dia ngelihat, astagfirullahaladzim, apa itu? Siapa itu? Apa aku nggak salah lihat? Kata si Arman tuh sambil dalam hati. Si Arman itu ngelihat sosok perempuan, bre. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Itu rambut, nutupin wajahnya semua. Pakaiannya kayak daster panjang gitu, kotor, kusam, putih. Nah, sosok itu berdiri menggantung di bawah pohon pisang. Bukan berdiri di tanah, bre. Tapi dia melayang di atas tanah. Beberapa senti lah di atas tanah gitu. Dalam keadaan yang percaya nggak percaya, si Arman itu ngegosok matanya. Ngegosok matanya dia karena masih nggak percaya sama apa yang dilihatnya sendiri. Nah, saat si Arman menggosok matanya, terus kan dia melek lagi tuh. Sosok itu udah nggak ada, bre, hilang. Tetapi ketawa itu sekarang berada di rumahnya. Di dalam pindah suaranya. Suaranya terdengar dari arah kamar mandi belakang, lalu bergerak perlahan menuju ke dapur. Kemudian si Arman bangun dari tempat tidur, menyelinap keluar kamar pelan-pelan, berusaha nggak ngeganggu si Sari sama si Rina anaknya yang lagi tidur. Tapi saat ia sampai di lorong dapur, ketawa itu hilang, bre. Hanya keheningan yang tersisa. Hening banget. Dalam kebingungan, Arman ini nanya dalam hati, apa itu ya? Apa bener ya? Ah, nggak mungkin. Ini cuma halusinasi, kata si Arman. Lalu dia tidur lagi, dan malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi keluarga si Arman. Suatu ketika si Sari mau bikin kopi buat suaminya nih. Piring tatakan sama gelas yang udah jelas-jelas ditaruh di atas meja tiba-tiba pindah dalam sekejap. Pindah lagi kerak piring. Jadi si Sari nyiapin gelas sama tatakan tuh di meja, terus dia ngambil termos, balik lagi hilang. Sari bingung juga tuh. Kok bisa begini gitu, apa enggak salah gitu ini. Kemudian ketika si Sari lagi tidur dan si Arman lagi ngopi di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara pecah di dapur. Si Arman langsung terperanjat, kaget dia, dikira ada maling. Terus dia ngelihat istrinya, takut kenapa-napa juga istrinya. Nah, ternyata istrinya sama dengar pecahan itu. Mereka cuma lihat-lihatan mata gitu. Nah, kemudian si Arman melangkah ke arah dapur, yang dilihat cuma hening. Gak ada bekas pecahan kaca, bekas pecahan jendela gitu, takut ada maling masuk gitu. Kemudian si Arman kembali lagi ke kamar. Setelah dikira aman, kemudian si Arman kembali lagi ke kamar. Bang, dengarkan bang tadi suara pecah itu tadi? Iya deh, aku dengar, tapi nggak ada orang deh di dapur. Jangan-jangan ada maling masuk bang. Aku takut bang, nggak ada orang deh, udah aku cek semua, si Arman tuh. Kemudian mereka mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Suara langkah kaki injak plafon kan kedengaran tuh di parah. Padahal di atas plafon kagak ada orang. Setelah itu mereka tiba-tiba mencium bau anyir yang sangat kuat. Tercium di dalam rumah, terutama di dekat kamar anaknya Rina. Bau apa ini bang? Aku mual aku mencium bau amis kayak gini bang, kata Rina tuh. Entahlah deh, aku juga bingung. Coba abang periksa lah. Sebelum si Arman melangkah buat memeriksa sumber aroma bau anyir itu, seketika itu anak mereka Rina menangis tanpa sebab. Kalap dia, bre.
sambil memeluk ibunya dan tangannya menunjuk ke sudut kamar gelap, seolah-olah melihat ada sesuatu yang nggak terlihat gitu. Tetapi si Arman sama istrinya ya emang gak ngelihat apa-apa di pojok kamar itu. Pas paginya, si Sari mulai sakit. Badannya terasa panas dingin meskipun cuaca panas. Dan dia merasa pusing muntah-muntah gitu, mual-mual. Dari sejak kejadian itu, setiap jam 2 pagi, dia bangun dengan tiba-tiba badannya selalu berkeringat dingin. Matanya penuh ketakutan, merinding dia. Dan selalu berkata kalimat yang sama dengan napas yang berat. Sari berkata, "Duduk di belakang pintu dah." Itu diulang-ulang kayak orang kerasukan gitu, suaranya berat kayak nenek-nenek gimana gitu. Nah, si Arman yang awalnya keras kepala mulai ngerasa gelisah dia. Awalnya kan nggak percaya dia yang kayak gituan. Kondisi keluarga yang semakin memburuk membuatnya tidak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya dengan terpaksa Arman menemui sesepuh desa yang udah berusia lebih dari 80 tahun. Kakek Darmo namanya. Setelah Arman ketemu nih sama kakek Darmo sesepuh desa ini, kemudian Arman menceritakan tuh semua kejadian yang ada di rumahnya. Ki, saya gini di rumah itu. Setelah kakek Darmo mendengar cerita si Arman ini, dia menarik napas dan mulai bercerita dan kebenarannya pun terungkap. Nah, ternyata di belakang rumah itu 20 tahun yang lalu, tahun 1978, ada seorang perempuan bernama Mira, kata kakek Darmo dengan suara pelan-pelan. Dia cantik, dia baik, tapi jatuh cinta pada pria dari desa lain yang akhirnya menghilang setelah tahu Mira sedang hamil. "Saya hamil, Mas. Saya takut ketahuan sama orang tua saya. Saya harap Mas mau bertanggung jawab menemui orang tua saya supaya kita dinikahkan," kata si Mira. Tetapi pria itu menolak dan pergi sambil menyuruh si Mira menggugurkan kandungannya. Jahat bener ini ya orang. Nah, kemudian keluarga si Mira yang tahu, dia merasa dipermalukan dan menolak untuk menerima si Mira kembali. Dia diusir bre sama orang tuanya. Gimana nggak sakit bre? Udahlah, dia kecewa ditinggal orang yang dicintainya dalam keadaan hamil juga. Nah, diusir juga dia sama keluarganya. Astagfirullahaladzim. Nah, dalam keadaan yang sakit banget, kecewa, bingung, campur aduk lah, dia pergi bre. Setelah hampir 1 minggu si Mira nggak kelihatan. Orang tuanya juga sempat nyari-nyari dia juga, nanyain ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Nah, tapi si Mira nggak ketemu. Ternyata si Mira udah niat mengakhiri hidupnya, bre. Karena mungkin kekecewaan yang begitu berat ya. Ditambah lagi diusir sama orang tuanya. Malam sebelum ditemukan, banyak orang ngedengar dia menangis sesegukan di dekat pohon pisang yang di belakang rumah si Arman yang sekarang ditinggal tuh. Kemudian masyarakat menemukan si Mira meninggal gantung diri di pohon pisang itu di belakang rumah yang sekarang ditempatin keluarga si Arman. Jasadnya ditemukan sudah nggak utuh bre. Beberapa bagian tubuhnya hilang. Orang-orang ngomongnya mungkin dimakan hewan-hewan liar gitu. Zaman dulu kan di daerah sono gitu, hutan, masih hutan lah. Nah, sejak saat itu suara bayi sering terdengar di sekitar rumah dan pohon pisang itu. Perempuan berbaju putih sering terlihat oleh mereka yang melewati rumah itu tengah malam. Gak ada satupun keluarga yang bisa tinggal lama di rumah itu. Setelah mendengar cerita dari Ki Darmo, Aman merasa sesak napasnya, berat, gemeteran dia, keluar keringat dingin dia bre. Dia pengen buru-buru membawa keluarganya pergi dari tempat itu. Tapi karena keuangan yang terbatas dan belum menemukan tempat tinggal yang lain, ia memutuskan untuk tetap tinggal sampai menemukan tempat tinggal lain. Nah, kemudian dia pulang dari rumah Ki Darmo setelah Isya tuh. Sebelum tengah malam, listrik tiba-tiba total mati seluruh desa. Angin yang tadinya masih bertiup perlahan, sepoi-sepoi juga berhenti bre seketika. Nah, suasananya bener-bener sunyi banget. Bahkan suara kodok sama nyamuk yang biasa ada tuh, yang biasa didengar si Arman, hilang. Nah, kemudian si Arman ini lagi duduk nih di ruang tamu, pakai lilin. Nyalanya kan redup. Nah, sambil mengawasi si Sari istrinya yang sedang ngerawat si Rina yang kelihatan emang lesu. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki pelan-pelan dari arah dapur. Suara alas kaki yang menyentuh lantai keramik dengan jelas. Karena waktu itu emang gelap redup, mati lampu. Nah, perlahan, sangat dekat. Kemudian si Arman ngambil tongkat kayu yang ada di pojok ruangan terus bergerak perlahan menuju pintu dapur. Dikira ini ada maling. Jantungnya dia berdebar kencang. Saat ia membuka pintu baru setengah, si Arman melihat di sana berdiri perempuan yang diceritakan Ki Darmo.
Wajahnya pucat, matanya benar-benar besar kosong. Bibirnya merah tua. Pucat dah, dia tersenyum lebar, saking lebarnya sampai nutupin pipinya, bre. Tetapi yang paling mengerikan, si Arman ngeliat perutnya itu membuncit kayak lagi hamil 9 bulan. Perempuan itu kagak gerak pisan, diem dia, cuman ngeliatin si Arman terus sampai matanya nggak kedip. Kemudian ia mengangkat tangan kanan yang tipis dan pucat menunjuk ke arah kamar di mana si Rina dan anaknya berada. Gini nih dia. Lalu ia berkata dengan suara lirih tapi lantang berbisik dengan suara yang seperti gesekan daun kering. Anakmu bawa darah. Arman menutup matanya kuat-kuat sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungi keluarga saya, Allah. Semoga ini cuma halusinasi, ya Allah. Saat matanya dibuka kembali, sosok itu hilang, bre. Merinding aja. Astagfirullahaladzim. Tetapi saat menoleh ke belakang, ia melihat si Sari sedang mencoba berdiri di depan pintu dapur. Wajahnya pucat seperti kain kertas, matanya penuh ketakutan. Lalu tubuhnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Brak, Sari pingsan. Kemudian dari kamar terdengar tangisan anaknya yang semakin keras. Merinding aing tuh. Kemudian si Arman berlari ke kamar anaknya. Dia melihat anaknya sedang menggigil. Demam tinggi dia, demam luar biasa panasnya. Malam itu juga mereka pergi tanpa membawa apapun. Si Arman cuma ingin membawa istri dan anaknya yang lagi lemas, kayak nggak punya tulang. Langsung pengen buru-buru keluar dah dari rumah itu. Malam itu juga mereka pergi tanpa membawa apapun. Si Arman cuma ingin membawa istrinya yang emang lagi lemas gitu, kayak nggak punya tulang. Nah, sama si Rina yang anaknya yang terbaring emang lagi digendong gitu. Nah, si Arman berusaha keluar dari rumah itu mencari bantuan ke rumah-rumah tetangga yang dekatnya. Mereka nggak peduli dah barang-barang yang ditinggalin semua, langsung pindah dia. Rumah itu kembali kosong, bre. Tak seorang pun yang berani lagi datang ke rumah itu. Bahkan untuk mengambil barang-barang yang ditinggalin itu sama si Arman sama keluarganya. Pohon pisang di belakang rumah itu pernah ditebang berulang kali oleh warga yang merasa inilah sumber masalahnya. Tapi pohon itu selalu tumbuh kembali, bre. Cepat malah tumbuhnya, bahkan lebih gede dari sebelumnya. Itulah teman-teman cerita atau kisah horor dari teman saya Arman. Ingat, apapun bisa terjadi jika Allah berkehendak. Terima kasih yang telah nonton sampai selesai. Mohon maaf bila ada salah kata karena saya hanya manusia biasa, bukan nabi, boy. Jangan lupa ya buat subscribe, like video ini, dan berkomentarlah buat berbagi pengalaman horor ya. Saya Thomas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.